Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 220. Azarin beralih menggenggamnya tangan suaminya. Mas, aku hanya ingin berbicara. Aku tidak akan pergi sendirian. Aku akan minta ditemani. Jika aku bisa membujuk Jenderal, Aleya pasti akan bebas. Din terdiam, matanya menerawang, pikirannya berputar dengan berbagai kemungkinan. Jenderal bukan pria yang mudah diyakinkan. Apalagi dia menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar negosiasi, dia menginginkan Azarin kembali. Jenderal bukan orang yang mudah berkompromi, sayang. Akhirnya Din berterus terang, suaranya terdengar mantap, penuh logika. Dia pria yang terbiasa mendapatkan apa yang dia mau. Kamu yakin bisa mengubah pikirannya? Aku mengenalnya lebih dari siapapun, Mas. Aku tahu bagaimana cara berbicara dengannya. Aku tahu apa yang bisa membuatnya berpikir ulang. Din mengamati istrinya dengan saksama. Tak ada ketakutan di wajah Azarin, hanya keyakinan yang begitu kuat. Kali ini, diskusi mereka tak diiringi emosi. Hanya ada ketenangan, pertimbangan, dan kepercayaan yang diuji. Akhirnya, Din menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan istrinya lebih erat. Baik, aku akan mempertimbangkan ini. Tapi aku yang menentukan siapa yang akan menemanimu. Azarin tersenyum kecil, lalu mengangguk. Aku percaya sama Mas. Din masih menatapnya lekat, seolah ingin mencari kepastian lagi dalam sorot mata istrinya. Kemudian, perlahan, dia menarik Azarin ke dalam pelukannya. Dan satu hal lagi, bisiknya di dekat telinga Azarin. 8. Aku tidak akan pernah menyerapkanmu pada siapapun. Mas. Suaranya lembut, tetapi tegas. Aku janji, aku akan menjaga marwahku sebagai istrimu. Aku tidak akan memberikan celah sedikit pun pada Jenderal untuk merendahkan martabatku, apalagi merusak kepercayaan kita. Din mengamati wajah istrinya dalam diam. Ada ketulusan dalam kata-katanya, tetapi hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Kamu yakin bisa? Tanyanya lirih, seolah ingin memastikan sekali lagi. Azarin mengangguk. Aku tidak akan membiarkan dia mengendalikan keadaan. Aku tahu batasannya, Mas. Dan aku tahu siapa diriku sekarang. Aku adalah istrimu. Itu tidak akan berubah. Din menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu. Tapi satu hal, sayang. Dia meraih kedua bahu Azarin, menatapnya lekat. Jika sesuatu terasa tidak benar, jika ada hal sekecil apapun yang membuatmu ragu, tinggalkan tempat itu segera. Aku tidak peduli seberapa penting negosiasi ini, keselamatan dan kehormatanmu adalah segalanya bagiku. Azarin tersenyum tipis, hatinya menghangat mendengar ketulusan suaminya. Aku mengerti, Mas. Dan aku janji, aku akan selalu ingat itu. Din masih menatapnya lekat, sebelum akhirnya menarik Azarin ke dalam pelukannya lagi. Erat, seolah ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi nanti, wanita ini tetap miliknya. Tetap menjadi rumahnya. Setelah obrolan tersebut, dan mendapatkan kesepakatan, Azarin meraih ponsel Din dengan hati-hati, jemarinya sedikit gemetar saat menelusuri daftar kontak. Dia memilih menggunakan nomor suaminya, bukan miliknya, agar Jenderal tak mengetahui kontak barunya. Din duduk di sampingnya, diam namun gelisah. Sorot matanya tajam mengamati layar ponsel yang kini berada di tangan istrinya. Sejak awal, dia tak setuju dengan rencana ini, tetapi dia juga tahu memberikan kesempatan Azarin berusaha membebaskan Aleya, sudah cukup membuat Azarin merasa dihargai. Nada sambung terdengar, panjang dan menegangkan. Hingga akhirnya, suara berat dan berwibawa itu menyusup di antara kesunyian. Din.
Bukan pertanyaan, bukan sapaan biasa. Nama itu diucapkan dengan nada meremehkan, seolah menilai suaminya tak lebih dari seorang pria yang kini datang dengan kepala tertunduk. Akhirnya, kau menelepon juga, lanjut Jenderal, suaranya mengandung senyum licik yang tak terlihat. Apa yang kau inginkan? Memohon padaku. Azarin menggigit bibirnya. Matanya melirik sekilas ke arah Din yang hanya menghela napas panjang. Dia tak tahan mendengar suaminya diremehkan seperti itu. Maka, tanpa ragu, dia langsung membuka suara. Ini saya, Aza, bukan Mas Din. Keheningan langsung menyergap. Sunyi. Azarin bisa membayangkan keterkejutan Jenderal di seberang sana. Namun, dia tak membiarkan kesunyian itu menggantung terlalu lama. Saya ingin bertemu, katanya dengan nada tenang namun tegas. Hari ini, apakah bisa? Tak ada jawaban. Hanya suara bising di latar belakang yang menandakan Jenderal masih berada di tempat umum. Namun, Azarin tahu, pria itu pasti mendengar dengan jelas. Dia menarik napas sejenak, sebelum melanjutkan dengan keputusan mutlak. 9. Jam 4 sore. Fazo Cafe. Jika ingin datang, silakan. Jika tidak, juga tak masalah. Terima kasih. Tanpa menunggu jawaban, Azarin langsung menutup telepon. Din yang sedari tadi menahan napas akhirnya mendesah berat. Tatapannya lekat pada istrinya yang kini menghela napas berat, seolah baru saja melepaskan beban besar. Kamu yakin ini keputusan yang benar? Tanya Din akhirnya. Azarin menoleh, menatap suaminya dengan keyakinan yang bulat. Insya Allah, Mas. Tidak ada jalan lain, Mas. Jika dia mau datang, aku akan hadapi. Jika tidak, maka aku tahu jawabannya. Namun, jawaban Azarin belum kunjung meredakan gejolak di hati Din yang berkecamuk. Pria itu menatap istrinya begitu lekat, sorot matanya menyiratkan kecemasan yang mendalam. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya bertanya dengan suara yang lebih tenang, dan harapan yang tinggi. Aku ingin tahu satu hal, sayang. Azarin menoleh, keningnya berkerut samar. Apa? Din menghela napas, lalu menatap istrinya dalam-dalam, seolah ingin menggali isi hatinya. Jika nanti, Jenderal berkata bahwa satu-satunya cara agar Alea bebas adalah kamu harus kembali padanya, apa jawaban yang akan kamu berikan? Azarin tak langsung menjawab. Dia menghela napas perlahan. Mas, panggilnya lirih, jemarinya terulur, menggenggam tangan suaminya erat. Aku ini istrimu. Allah sudah menetapkan takdirku bersamamu, bukan dengan dia. Pernikahan ini bukan hanya ikatan di atas kertas, tapi ibadah. Kalau aku meninggalkanmu demi kesepakatan dunia, lalu apa yang akan aku jawab di hadapan Allah nanti? Din terdiam. Jantungnya terasa mencubit perih, tetapi bukan karena sakit melainkan karena haru. Aku ingin berjuang untuk Kak Alea, tapi tidak dengan mengorbankan rumah tangga kita. Karena aku percaya, pertolongan Allah datang bukan dari menyerahkan diri pada kezaliman, tapi dari kesabaran dan keyakinan. Din merasakan kehangatan mengalir di dadanya. Seolah beban yang sempat menghimpitnya perlahan mencair. Jadi, jawaban apa yang akan aku berikan? Azarin menatapnya dengan senyum tipis, matanya berbinar penuh keteguhan. Aku akan mengatakan padanya bahwa aku sudah menemukan tempatku. Bersamamu, dalam ridha Allah. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Sontak Din beralih menggenggam tangan Azarin semakin erat, lalu menghela napas lega. Kamu selalu tahu bagaimana cara menenangkan aku, ucapnya lirih. Azarin tersenyum lembut. Karena aku mencintaimu, Mas. Aku tidak ingin kamu ragu sedikit pun akan itu. Bersamamu, aku menemukan ketenangan, seperti sungai yang akhirnya bertemu muara.
Aku dihargai, dicintai, dan dijaga. Bagaimana mungkin aku kembali meniti jalan yang telah retak, sementara di sini, aku telah menemukan rumah yang utuh. Din diam, membiarkan setiap kata Azarin meresap ke dalam dirinya. Dulu, aku pernah tersesat dalam badai, Mas. Tapi Allah menuntunku menemukan dermaga yang kokoh. 10. Itu kamu. Mana mungkin aku kembali menantang gelombang yang sama, sementara di sini ada Bahtera yang siap melindungiku. Mata Din melembut, genggaman tangannya pada Azarin semakin erat. Kita pernah jatuh, lanjut Azarin lirih, dan aku belajar, jatuh sekali itu pengalaman, jatuh dua kali itu kelalaian. Aku tidak ingin mengulang luka yang sama, karena bersamamu, aku tahu artinya pulih dan berharga. Din menutup mata sejenak, bersyukur dalam hati. Terima kasih, sayang. Jangan pernah takut, ya, Mas. Bertemu kembali dengan Mas Jenderal bukan alasan bagiku untuk kembali kepadanya. Din masih diam, tetapi Azarin yakin suaminya masih menyimpan banyak kecemasan yang tak terucap. Azarin tersenyum tipis, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Aku bukan burung yang lupa jalan pulang, bukan kapal yang kehilangan sauh. Bersamamu, aku sudah menemukan tempat berlabuh yang sejati. Tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang, apalagi melangkah mundur. Din tersenyum, menatap istrinya penuh cinta. Aku tahu, Mas khawatir. Tapi kepercayaanku pada pernikahan ini lebih besar daripada bayang-bayang masa lalu. Aku pergi bukan untuk menyerahkan diri, tapi untuk berjuang. Jika takdir telah menetapkan aku sebagai istrimu, maka tak ada tangan yang bisa merenggutku dari sisi Mas, kecuali jika Mas sendiri yang melepaskan. Din menggeleng, jemarinya beralih menggenggam wajah Azarin, menatapnya dalam. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Azarin tersenyum lega. Maka jangan takut, Mas. Karena aku pun tidak akan pernah berpaling. 11. Setelah menyelesaikan meeting dengan rekan-rekan pengacara, siang ini Din langsung melajukan mobilnya menuju kantor polisi. Langkahnya mantap, hatinya penuh keyakinan bahwa dia bisa membawa secercah harapan untuk membebaskan Alea jika Alea mau diajak komunikasi dengan baik. Namun, semua keyakinan itu runtuh seketika saat seorang polisi memberinya kabar yang tak terduga. Maaf, Pak Din. Tapi saudari Alea sudah memberikan pernyataan resmi bahwa Anda bukan lagi pengacaranya. Din terdiam, kedua alisnya berkerut. Apa maksud Anda? Tanyanya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, seakan tak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. Tanpa banyak kata, polisi itu menyerahkan sebuah dokumen. Mata Din menyapu setiap baris tulisan di atas kertas, membaca dengan seksama, berharap ada kesalahan. Namun, tidak di sana, dengan tinta tegas, Alea menyatakan bahwa dia tak lagi menginginkan Din sebagai kuasa hukumnya. Jantung Din berdegup keras, tubuhnya seolah membeku di tempat. Dia menatap polisi itu dengan sorot mata yang masih sulit mempercayai kenyataan. Kalau begitu, saya ingin menemuinya bukan sebagai pengacara. Saya keluarganya. Polisi itu menghela napas panjang sebelum menjawab, maaf, Pak. Tapi saudari Alea juga sudah memutuskan untuk tidak menerima kunjungan dari siapapun. Din mengepal tangannya, rahangnya menengatup rapat. Matanya menatap tajam ke arah polisi di depannya. Apa maksud Anda Alea menolak kunjungan? Suaranya bergetar oleh amarah yang ia tahan. Ini tidak masuk akal. Saya keluarganya. Setidaknya biarkan saya bicara langsung dengannya. Polisi itu tetap tenang, meski jelas ada ketegangan menyelimuti. Maaf, Pak Din. Tapi kami hanya menjalankan perintah. Saudari Alea sudah menandatangani pernyataan ini secara sadar dan tanpa paksaan. Din mendengus kasar.
Dia meraih kertas itu sekali lagi, membaca setiap kata dengan penuh frustrasi. Bagaimana saya tahu dia benar-benar membuat keputusan ini tanpa tekanan? Bagaimana kalau ada seseorang yang memaksanya? Polisi itu tetap pada pendiriannya. Kami tidak bisa memberikan izin bertemu, Pak. Saudari Alea sudah menolak kunjungan siapapun, termasuk Anda. Din pun melangkah lebih dekat, suaranya lebih rendah namun penuh penekanan. Saya tidak minta izin sebagai pengacara. Saya minta izin sebagai kakaknya. Sebagai keluarganya. Saya hanya ingin mendengar langsung dari mulutnya. Polisi itu menghela napas panjang, jelas tak nyaman dengan situasi ini. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak. Tapi ini keputusan yang sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Kami hanya bisa mematuhi. Din meremas kertas di tangannya, dadanya naik turun menahan gejolak amarah. Rasanya dia ingin menerobos masuk, ingin menarik Alea keluar dan menuntut penjelasan. Namun, dia tahu itu bukan cara yang benar. Setelah beberapa saat hening, Din akhirnya mengembuskan napas panjang. Dia menatap tajam ke arah polisi di depannya. Baik. Kalau begitu, saya akan mencari cara lain untuk memastikan kakak ipar saya baik-baik saja. Tapi jangan pernah berpikir saya akan tinggal diam. 12. Setelah mengatakan itu, Din berbalik, melangkah pergi dengan Rahan yang masih mengatuk kuat. Din masuk ke dalam mobil, menutup pintu dengan kasar, lalu menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Napasnya berat, dadanya masih naik turun menahan emosi. Tanpa berpikir panjang, tangannya merogoh ponsel di saku dan langsung menelepon Davian mengingat Davian sudah berpesan tadi sebelum dia ke kantor polisi. Begitu sambungan tersambung, suara Davian langsung terdengar, penuh antusias. Assalamualaikum, Bang. Gimana? Udah ketemu Mbak Alea? Aku boleh bicara dengannya? Din mengusap wajahnya dengan kasar sebelum menjawab. Waalaikumsalam, Dav. Suaranya terdengar letih, jauh dari nada yang diharapkan Davian. Sejenak, ada jeda. Davian seperti menangkap sesuatu yang tidak beres. Bang, kenapa suaranya kayak gitu? Ada apa? Jangan bilang. Din menutup matanya sejenak, berusaha meredam emosi. Aku gak bisa ketemu Alea, Dav. Dia menolak semua kunjungan. Termasuk aku. Apa? Suara Davian berubah, terdengar kaget sekaligus marah. Gimana mungkin? Bang, Din, kan keluarganya. Gak masuk akal. Din menekan pangkal hidungnya, kepalanya terasa berat. Aku juga gak percaya, Dav. Tapi polisi bilang Alea sendiri yang bikin pernyataan. Aku gak bisa ngobrol langsung dengannya buat pastiin. Sontak saja, Davian menggeram di seberang. Gak mungkin. Mbak Alea gak mungkin nolak abang. Dia pasti dipaksa atau diancam seseorang. Din menggeleng meski tahu Davian tak bisa melihatnya. Aku gak tahu, Dav. Kemarin terakhir aku bertemu dia. Dia menolak kedatanganku. Aku pikir Alea hanya saat dia sedang kalut saja. Tahunya hari ini, sudah membuat pernyataan. Davian mengembuskan napas kasar di seberang telepon, suaranya penuh kecemasan. Bang, tolong, cari cara lain buat ketemu Mbak Alea. Ini gak masuk akal. Aku gak percaya dia nolak abang begitu aja. Din memijat pelipisnya, berusaha tetap tenang meski dadanya bergemuruh. Dav, aku udah bilang, ada kemungkinan Alea memang sadar waktu buat keputusan itu. Polisi juga bilang gak ada paksaan. Dan abang percaya gitu aja. Sejak kapan Mbak Alea lebih milih sendirian daripada keluarganya sendiri? Apalagi dalam kondisi kayak gini. Davian nyaris berteriak, emosinya tak bisa dikendalikan. Din terdiam,
menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Aku juga gak mau percaya, Dav. Tapi aku gak bisa maksa. Alea udah bikin pernyataan resmi. Kalau aku nekat, justru aku yang bisa kena masalah. Terus abang mau diem aja. Biarkan Mbak Malaya sendirian di dalam sana. Bang, tolonglah. Kita gak tahu apa yang terjadi di sana. Gimana kalau dia dalam bahaya? Gimana kalau seseorang maksa dia buat menolak abang? Tangan Din refleks terkepal, berusaha menekan emosi yang hampir meledak. Aku gak akan tinggal diam, Dav. Asa bisa makin terpukul jika terjadi sesuatu pada Alea. Tapi aku juga harus mikir cara yang benar. Gak bisa asal terobos. Aku bakal cari jalan lain, tapi gak dengan gegabah. Davian terdengar menghela napas panjang. Suaranya sedikit bergetar saat kembali berbicara. Bang, aku takut. Aku takut Mbak Alea gak baik-baik saja. Aku gak bisa duduk diam, kita harus lakukan sesuatu. Aku tahu, Dav, aku juga takut. Aku janji, aku bakal cari cara. Aku gak akan biarin Alea sendirian. Janji, Bang. Suara Davian lebih pelan, penuh harapan. 13. Din mengangguk meski Davian tak bisa melihatnya. Insya Allah, Dav. Doakan saja, semua berjalan dengan lancar.